Satu dari beberapa ratusan pesan yang masuk ya Bung. Ya, Ini baca apa nih? Kita Assalamualaikum lagi radio, lagi radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Bung Ibot. Saya yang Bung Brevi. Saya Bung Yuki. Oke. Oke. Jadi Ya, malam ini kita bahas di apa? malam hari ini kita membuka yang namanya Radio. Temanya adalah rindu yang ku rasakan. Bertubi. Oh iya. Langsung ngobrolin aja. Kita Maaf. akan Sedalam itu masa dalam banget. Duh, tenggorokan. kita akan membacakan pesan yang masuk kepada chat yang ada di radio ini. Itu Instagram saya. Oke. Ya. Menarik. Kita tidak akan menyebutkan namanya siapa yang pesan, privasi orang. Kita sebut saja si C. Si C. Si C. Ya. Perempuan atau laki-laki, Bung? Biar kita bisa spesifikasi, bisa ada visualnya dari teman-teman yang mendengar nih. Saya tidak tahu, sepertinya wanita. Sepertinya. Namanya apa, Bung? Kalau Cahyadi mah cowok. Bukan Cahyadi, beda. Cahaya Ila. Kok gue baca? Ya, tidak apa-apa. Lupakan. Ya. Anggap saja perempuan. Ya. Ya. Isi pesannya adalah, Kak, cerita dong. Ya. Dong, enggak gitu. Belum. Persoalan anak. Oh shit, Belum. kita lupa loh itu loh. Ada sesi itu loh. Dong, Iya. ya. Sesi ini temanya itu rindu, tapi di sesi curhat dong. Dong. Oh shit, Yes, been a long time chat. I'm sorry, my bad. Yes, that's right. Lanjut, Bung. Isi pesannya adalah Kak, cerita dong. Persoalan anak yang tak dianggap. Jadi, umur 3 tahun dititipkan ke pembantunya di rumahnya. Ketahuan pas mama saya alias pembantu di rumahnya, ibu kandungku buka suara terus ketahuan. Maksudnya? Sampai sini dimengerti? Tunggu. Coba dibaca titik komanya juga. Coba di breakdown. Orang tua. Umur 3 tahun. Oh. Jadi dia umur 3 tahun dititipin sama pembantunya. Oke. Terus dia tahu tuh pas emaknya alias pembantu di rumahnya itu ibu kandungnya. Oh, jadi ternyata tuh Ibu ibunya itu membantu di rumahnya. Iya. Buka suara terus ketahuan. Tapi sampai sekarang ibu kandungnya beliau tadi mau menganggap saya sebagai anak kandungnya. Ya. Terus dia jijik dan akhirnya kita diusir dari rumahnya. Padahal saya sayang kakak sama ibu kandung saya. Tapi dia tega tadi tidak mau menganggap saya. Gara-gara Sampai yang aku gitu. Ya, sampaikan saja Kak, saya kangen. Nama ibunya Ibu Cynthia Handayani. Oke. Ya, udah gue. Itu bukan yang punya gue ya? Rindu. Itu bukan punya gue. Dengan Bung siapa? Dengan Bung Yuka, Saya Bung siapa? Bung Ibot. Yang lebih duluan di sini siapa? Saya yang minta ke Mas Japet tadi untuk antar. Saya juga minta Mas Japet tadi. Oh, baik. Sudah. Apa suruhnya nonton ginian, Bang? Sudah. Thank you. Baik. Apakah ada pendapat dalam isi pesan ini? Tapi sebenarnya tidak pendapat karena dia hanya ingin menitipkan salam. Ini pesan. Ya. Ini tentang rindu kan? Ya, tentang rindu kepada Ibu Cynthia Handayani. Iya. Semoga Anda mendengarkannya Ibu Cynthia Handayani. Baik, kita mencari lagi. Dari inisial K. Boleh saya yang baca? Boleh, silakan. Judulnya adalah Kerinduan Adik Kandung yang Dipisahkan. Oh shit. Jadi gue 3 bersaudara. Oke. Gue anak kedua dan gue punya adik. Oke, anak tengah. Anak tengah. Ateng. Ya, gue sama Iya. gue sama adik gue kurang lebih beda 10 sampai 13 tahun. Dalam Oke. kurung gue sampai lupa. Oke, anggaplah 13 tahun. Iya, berarti ini udah lama banget Lama dia banget, sampai lupa. ya. Pokoknya pas SD gue ternyata punya adik baru. Nyokap sama bokap posisinya belum pisah tapi memang sering berantem. Tiba-tiba gak ada angin dan gak ada hujan. Nenek gue datang dari Kalimantan ke sekolah. Ke sekolah SD gue datang dari Kalimantan ke sekolah SD gue datang ke Kalimantan. Sorry ya guys. Gak ada angin gak ada hujan, nenek kakek gue datang dari Kalimantan ke sekolah SD gue sama bokap gue dan adik gue yang masih kecil kemungkinan 2 tahun. Ini pertama kali berarti first encounter. Oke. Dan tiba-tiba mau dibawa ke Kalimantan tanpa sepengetahuan keluarga. Oke.
Nyokap gue posisinya kerja dan pas sampai rumah nyokap, sorry, komanya agak susah ya guys. Oke. Gak usah ngecerek begitu, Bung Brevi ya, tolong. Jangan emosi. Oh, sorry. Iya. Nyokap gue posisinya kerja dan pas sampai rumah, nyokap nangis karena adik gue gak ada di rumah. Oke. Oh. Jadi balik gawe tiba-tiba kagak ada. Iya. Neneknya bawa. BTW rumah gue di Jakarta dan sekarang adik gue di Kalimantan. Oke. Bokap naruh adik gue atau dititipin ke kakak bokap gue. BTW kakaknya tidak bisa menghasilkan anak. Oke. Dan akhirnya dia dirawat sama kakaknya bokap gue. Jadi bokap gue pindah ke Jakarta tanpa adik gue. Jadi dia bener-bener sama kakaknya mungkin udah 10 tahun. Gue gak ketemu adik gue. Dan nyokap gue udah berusaha buat ngelaporin ke perlindungan anak tapi agak ribet dan gak pernah ketemu. Jadi kurang lebih, kalau misalkan gue ringkas, permasalahannya adalah dia punya adik yang sebenarnya ada gitu. Cuman karena karena orang tuanya pisah, adiknya dibawa ke Ke Kalimantan. sama bokapnya. Jadi sampai sekarang nggak ketemu. Karena kakak bokapnya nggak bisa punya anak. Iya, dititipinnya ke sana. Ya. Jadi gimana pendapatnya? Tanggapannya dari Bung Ibas atau Bung Brevi dulu, dipersilakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini serius ya nggak bercanda. Tanpa mengurangi rasa hormat sebenarnya secara moral enggak sih. Secara moral kasihan dari si pengirim pesan ini ke DM dan juga dari adenya, karena kan namanya hubungan darah kan. Ya, melekat. Ya, tapi kan itu juga ada kepentingan ya, kalau gue lihat ada kepentingan dari yang bawa ke Kalimantan atau siapa ya. Supaya mungkin siapa tahu dari segi finansial bisa tercukupi, karena mungkin kan kalau anak kebanyakan anak kan jadinya takut nggak keurus gitu. Terus juga untuk menyenangkan kakak bapaknya ya, supaya bisa punya keturunan dan siapa tahu hidupnya lebih terjamin juga gitu. Mungkin ya gitu kali ya, tapi ya kembali lagi ya, itu bukan ranah kita, itu ranah pribadi dari sang pencurhat nih, pencerita. Tapi pasti ada kerinduan yang dalam di sana. Ya gue cuma bisa berdoa semoga kedua belah pihak sama-sama dipertemukan dan juga diberi kesehatan kali ya. Semoga nanti suatu saat nanti bisa sama-sama sukses. Amin. Terus bisa jadi cerita indah nanti ketika udah bertemu. Amin. Ada Dari saya